Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, jadi kan waktu itu Rasulullah itu pernah berkumpul dengan para sahabatnya. Jadi Rasulullah ini berkumpul dengan para sahabatnya. Udah. Jadi ketika berkumpul dengan para sahabatnya ini, Rasulullah ini memberikan pertanyaan kepada para sahabat yang hadir pada saat itu. Apa pertanyaannya? Pertanyaan Rasulullah adalah, "Wahai para sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa ciri-ciri wanita solehah, ya, wanita yang mulia di dalam Islam itu bagaimana?" Pertanyaannya seperti itu. Jadi Rasulullah menanyakan, "Tahukah kalian ciri-ciri wanita yang mulia di dalam agama Islam ini seperti apa?" Para sahabat pun mulai satu persatu ada yang mengangkat tangan, "Ya Rasulullah," karena dia banyak sholat. Rasulullah SAW diam dan mengatakan, "Adakah jawaban yang lain lagi?" Ada lagi sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah karena puasanya banyak?" Kata Rasulullah diam. "Adakah jawaban yang lain lagi?" Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini ada di situ. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini diam aja. Biasanya kan di dalam agama Islam kan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini ucapannya ucapan bijak, ucapannya emas, pikirannya pun tajam gitu kan. Tapi pada saat itu dia diam aja. Kenapa Sayyidina Ali diam? Karena Sayyidina Ali ini melihat sahabat-sahabat yang lain tidak dibenarkan jawabannya oleh Rasulullah. Ada yang mengatakan sholat Rasulullah, ada jawaban lain tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali ini diam. Sampai suatu ketika pertemuan itu pun telah selesai dan bubar. Jadi semuanya bubar. Jadi Sayyidina Ali ini pulang ke rumah. Menemui istrinya. Istri Sayyidina Ali ini kan Fatimah. Fatimah ini kan anaknya Rasulullah. Gitu kan? Jadi pulang ke rumah, diketoknya pintu, kata Sayyidina Fatimah, wanita soleha tentunya. Kata Sayyidina Fatimah, "Apa ilmu yang kau dapat hari ini wahai suamiku?" Nah lihat, ini pelajaran kedua. Jadi wanita yang soleha itu ketika menyambut suaminya, ini kalau udah jadi suami istri nih, kalau masih jomblo enggak, kalau jadi suami istri, wanita yang soleha itu pertanyaan yang pertama ketika suaminya pulang dari ke rumah, "Apa ilmu yang kau dapat hari ini wahai suamiku?" Bukan berapa uang yang kau dapat hari ini suamiku, bukan itu pertanyaannya. Kalau sekarang kan berapa uang, berapa gaji, berapa yang bisa dapat hari ini gitu kan. Kalau Fatimah wanita solehah bukan seperti itu pertanyaannya. Berapa ilmu yang kau dapat hari ini wahai suamiku? Kata Sayyidina Ali, kita lanjut, kata Sayyidina Ali, "Aku tidak ada dapat ilmu apa-apa dan aku merasa sedih karena Rasulullah memberi pertanyaan dan kami belum mampu menjawabnya dan Rasulullah pun tidak memberitahu jawabannya apa." Kata Fatimah, "Emangnya pertanyaannya apa wahai Sayyidina Ali? Wahai suamiku, pertanyaannya apa?" Kata Sayyidina Ali, "Pertanyaan Rasulullah adalah ciri-ciri wanita yang mulia itu bagaimana? Seperti apa ciri-ciri wanita yang mulia di dalam Islam?" Semuanya salah wahai Fatimah. Ada yang mengatakan, temanku ada yang mengatakan sholatnya Rasulullah tidak membenarkan itu. Ada yang mengatakan puasanya, ada yang mengatakan banyak baca Quran di rumah. Rasulullah mengatakan, adakah jawaban yang lain? Maka aku pun diam wahai Fatimah. Aku pun gak bisa menjawab apa-apa. Kata Sayyidatu Fatimah Zahra mengatakan, "Kalau itu pertanyaan dari Rasulullah, aku tahu jawabannya wahai suamiku. Aku tahu jawabannya." Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Benarkah engkau tahu jawabannya?" Kata Fatimah, "Benar, aku tahu jawabannya." Mau tahu? Sini aku bisikan wahai suamiku. Lihat, so sweetnya rumah tangga ini. Rumah tangga orang-orang soleh, so sweet. Sini aku bisikan jawabannya. Maka dibisikkanlah ke telinga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu setelah dibisikkannya itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini wajahnya ceria, wajahnya tersenyum, wajah gembira gitu, wajah gembira. Jadi keesokan harinya nih, semua sahabat yang kemarin tuh kumpul lagi dan Rasulullah pun datang lagi dan dengan pertanyaan yang kemarin.
Bertanya lagi, sudah tahukah kalian siapa ciri-ciri wanita yang salihah, wanita yang mulia di dalam Islam, wanita yang cantik di dalam Islam? Sudah tahukah kalian ciri-cirinya seperti apa? Semua para sahabatnya diam. Semua sahabat tuh diam karena takut disalahkan lagi, takut tidak dibenarkan lagi. Jadi semuanya diam. Datang nih Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengacungkan tangannya, "Ya Rasulullah, saya sudah tahu pertanyaan Anda. Saya sudah tahu jawaban dari pertanyaan Anda ini." Kata Rasulullah, "Emangnya apa jawabannya?" Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ciri-ciri wanita yang mulia di dalam Islam adalah wanita yang tidak mau melihat laki-laki yang bukan mahramnya dan tidak mau dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Itu wanita mulia di dalam Islam, teman-teman sekalian. Ternyata ini wanita yang mulia, yaitu wanita yang tidak mau melihat laki-laki lain dan tidak mau dilihat oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya. Nggak mau dilihat. Kata Rasulullah tersenyum dan membenarkan. "Engkau benar wahai Sayyidina Ali. Engkau tahu jawaban seperti ini dari mana? Dari mana engkau mengetahuinya wahai Sayyidina Ali?" Kata Sayyidina Ali, "Dari orang yang terdekat denganmu ya Rasulullah, yaitu anakmu dan istriku Fatimah Zahra." Kata Rasulullah, itu jawaban yang benar dan tepat. Teman-teman sekalian, apa yang dapat kita ambil kesimpulan, apa yang kita dapat petik pelajaran dari kisah ini? Berbeda wanita. Jadi wanita zaman dulu dengan zaman sekarang ini berbeda. Zaman dulu itu wanita itu takut untuk dilihat oleh laki-laki lain, dan wanita itu tak mau melihat laki-laki lain. Berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang perempuan-perempuan, wanita-wanita zaman sekarang ini malah matanya suka melihat wanita, suka melihat cowok-cowok yang ganteng, dan suka untuk dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini wanita zaman sekarang. Zaman dulu mereka kalau ada cowok-cowok laki-laki yang banyak memperhatikan hidungnya, memperhatikan matanya, memperhatikan bentuk postur tubuhnya, zaman dulu perempuan itu gelisah dan takut. Tapi zaman sekarang perempuan ini malah keluar untuk memamerkan apa yang ada pada dirinya, apa yang dia miliki. Dia keluar untuk dia pamerkan, bentuk hidungnya kah, bentuk bibirnya kah, bentuk wajahnya yang cantik kah, dia pamerkan itu semua. Supaya apa? Supaya semakin banyak laki-laki yang memandang dirinya, dia semakin berprestasi. Bagi dia itu sebuah prestasi. Padahal ketika ditanya apakah dia mengikuti dan mencintai Fatimah Zahra, dia mengatakan dia mengikuti dan mencintai Fatimah Zahra. Ini perempuan zaman sekarang, berbeda ucapan dengan perbuatan sikapnya. Dia mengatakan, "Apakah engkau pengikut Rasulullah?" Dia mengatakan, "Ya, saya pengikut Rasulullah." Kalau ditanya lagi apakah dia cinta Rasulullah, dia menjawab dengan lisannya, "Saya cinta Rasulullah." Tapi dengan perbuatannya berbeda jauh dengan apa yang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mencintai, tidak menyukai perempuan-perempuan ini. Perempuan-perempuan zaman sekarang ini perempuan-perempuan murahan. Jadilah perempuan yang mulia di dalam Islam, sesuai wanita yang mahal. Ini wanita yang mahal dalam Islam, tidak mau dilihat. Ketika dilihat dia merasa gelisah. Beda dengan sekarang. Bukan berarti di rumah aja, enggak begitu. Bukan di rumah aja mengurung diri, enggak, keluar, tetapi dengan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam agama Islam, sesuai syariat yang dibawa oleh Rasul, yang dicontohkan oleh Fatimah Zahra. Begitu teman-teman sekalian. Oleh karena itu kami menginginkan laki-laki, dan kami pun menginginkan perempuan yang wanita yang mulia seperti ini. Sulit, zaman sekarang ini sulit. Kami menginginkan itu. Jadilah kalian di antara sedikit ini masuk ke golongan wanita yang mulia di dalam Islam, yaitu wanita yang tidak mau dilihat oleh laki-laki lain. Dan ketika dilihat laki-laki lain, dia merasa malu. Bukan untuk memamerkan hidungnya, bentuk wajahnya, bentuk kecantikannya, enggak itu. Jangan dipamerkan. Kami merasa cemburu. Kami laki-laki, ini fitrahnya. Saya mewakili perasaan semua laki-laki, bahwa kami laki-laki adalah laki-laki yang gampang cemburu ketika melihat istri kami, ketika melihat pasangan kami memamerkan untuk laki-laki lain. Dan itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada laki-laki yang diam ketika melihat istrinya, melihat kakaknya, adik perempuannya buka aurat, dan dia tidak merasa cemburu, maka kata Nabi SAW, ini setan bisu, dayus, setan bisu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jadilah sekelompok apa yang dikatakan sesuai dengan yang dilakukan oleh Fatimah Zahra. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.